Sekarang saya tanya Pak Ferry Amsari, yang dilakukan oleh Panji terhadap komedi yang disampaikan itu kritikan atau hinaan? Saya enggak tahu telinga Anda taruh di mana ya. Saya sudah mengatakan. Iya. Enggak, saya tanya itu kritikan atau hinaan. Saya nggak ngomong telinga saya. Saya tidak mau menjawab. Kok tidak mau? Anda di sini. Oke, nanti. Ini untuk menjawab. Saya belum selesai. Nanti saya berikan kesempatan. Silakan. Selesai. Ya. Saya mau kasih contoh ya. Donald Trump kurang berdebah apa itu ya? Ngambil nyaplok negara orang, melecehkan perempuan, melecehkan anak. Enggak, kita nggak usah melebar kemana-mana. Jawaban saya itu pertanyaan saya itu tolong dijawab lah. Panji itu kritik atau menghina? Mas, saya tidak akan menjawab. Lo harus menjawab dong. Anda di sini sebagai narasumber. Ya. Kan saya itu bukan narasumber Anda. Loh, saya kan narasumber juga, makanya saya tanya, kita sedang dialog. Mantap. Saya Komunikasi tidak dua arah. menjawab apapun Loh, pertanyaan. saya bertanya hak saya sebagai silakan. narasumber juga di sini. Dan juga Kalau Anda ada haknya, untuk menggali apa kompetensi Anda di sini, maka saya bertanya, tolong jawab. Oke. Panji Oke, itu baik. menghina atau mengkritik? Biar saya jelaskan kepada Anda. Apa itu kritik, apa itu penghinaan? Oke, Gitu loh. Saya akan jelaskan kepada Anda. Coba Kritikan silakan ini, jelaskan. penghinaan ini gitu loh. Bedanya apa? Silakan. Kumpulan pengacara mediocre pembela Jokowi dan pembela pemerintah yang diwakili pengacara emosian Fitra Ramadhani, pengacara naik meja Firdaus Oyobo, dan pengacara Sri Mulat Ade Gogon Darmawan mengacaukan acara forum diskusi publik di sebuah talkshow politik. Namun trio ubur-ubur pembela Jokowi ini bisa dipermalukan dan dibungkam oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari yang nampak begitu muak dengan kedangkalan dan sikap menjilat dari para termul yang selalu saja membela Jokowi dan pemerintah dengan membabi buta. Kritik, dia harus disertai dengan solusi, tetapi pakai adab dan norma. Kritik harus disertai Dengan solusi, tetap tetapi mempertimbangkan adab dan norma. Dan norma, oke. Ya, berkaitan dengan etika. Kritik. Ya, kritik. Oke. Ya. Itu Tetapi, definisi dari? ya, Bentar, itu definisi dari? dari kritik. Iya, dari mana? Sumbernya apa? Dari saya barusan. Ya. Jadi saya nggak pernah saya nggak akan melebar kemana-mana karena saya nggak mau so pinter ya. Oke. Tetapi kalau hinaan, Sebentar, saya izinkan saya ketawa. kalau hinaan itu sudah mengarah kepada personal. Nah, saya pikir Anda Ya. ngutip disertasi Pak, siapa, aku mau nambahin dikit tesis ya. siapa. Jadi habis- Lo enggak, saya habis- nggak biasa meniru orang karena saya udah cerdas sendiri. Ngapain saya niru orang? Jadi orang yang harus niru saya. Orang harus niru saya. Ngapain saya pakai mana orang? Pengetahuan saya sendiri gitu. Dalam momen ini, Ferry Amsari membabat habis pengacara naik meja Firdaus Oyobo yang membela penguasa tanpa keilmuan, hanya narasi sesat pemujaan dari orang yang ingin mencoba menempel dan mengharapkan belas kasih dari penguasa untuk tujuan pribadi. Seperti benalu dalam demokrasi, para pembela akan terus menempel dan membela penguasa dengan berbagai macam cara. Nah, dalam konteks ini timbul pertanyaan, kalau kemudian ada orang kurang waras ya, kalau debat dia seperti monkey debate ya, debat aneh-aneh gitu ya, teriak-teriak. Jangan kencang-kencang Pak Dokter, nanti Ahmad Kojinuddin tersinggung. Jangan kencang-kencang. Ya ya. Terima kasih. Bilang mongki jangan kencang-kencang tersinggung. Insya Allah beliau tidak tersinggung. Karena dia Abang juga sering tidak ribut, tersinggung karena suka begitu juga. Saya nggak begitu parah. Nah artinya ini semua sebenarnya sudah tuntas. Kenapa kemudian dibicarakan dilanjutkan? Kalau orang yang buat undang-undang bilang begitu, kalau yang melaporkan salah. Oh, kata tugas polisi melanjutkan. Loh, kalau besok ada orang lupa ingatan, orang gila melaporkan, apakah teman-teman kepolisian juga melanjutkan? Selanjutnya Ferry Amsari juga mempermalukan dan membungkam pengacara emosian Fitra Ramadhani yang ia sebut seperti juru bicara penguasa dan mempersilakan Fitra Ramadhani untuk menuju pintu keluar studio perdebatan jika tak berkenan menerima kritik yang ia tujukan kepada penguasa. Dalam momen ini, Fitra hanya tersenyum kecut saat dipermalukan dengan telak oleh Ferry Amsari. Jangan dipolitisir, jangan politisir. Pak, saya Jadi mendengarkan Habibur juga Rahman itu ucapan bilang itu bahwa bahwasanya DPR tidak akan kami diberlakukan tidak akan terjadi semena-mena kesewenang-wenangan terhadap dalam proses Panji. hukum itu Proses yang hukumnya. berjalan. Ya, proses Jadi hukum. tidak ada bilang tidak kena. Jadi Iya. Anda jangan menyimpulkan seperti Iya. ini. Pokoknya kalau kalah politik ya kena gitu kita aja. ini kayak anak-anak kecil semua jadinya kalau Anda menyimpulkan seperti itu Iya, gitu iya, loh. iya, Makanya oke. Anda dengar dulu dari Iya. keterangan Habibur Rahman secara jelas. Ya, terima kasih jubir Pak Habibur Rahman. Pertama, bahwa ada tendensi bahwa itu karena satu tempusnya tidak tepat. Ini
2026 diberlakukan. Panji 2025 dia ngomong. Jadi tidak kena ke sana. Masih perbincangan. Jadi kalau kemudian kita menarik-narik, pertanyaan besarnya teman-teman kepolisian, kenapa menarik-narik seolah-olah ini rumit? Ya. Pak, saya satu-satunya Direktur Pusat Studi Konstitusi yang memegang jabatan hanya Saya satu-satunya pengangguran di Indonesia yang pinter. sangat layak dipersandingkan. Kalau konteksnya Dan jabatan, beliau satu-satunya yang memiliki bintang 5. Ya. Dan saya satu-satunya pengacara yang naik meja, selesai. Udah. oh sangat beretika sekali itu ya. Nah, saya Tidak sengajaan. Oke, iya. Oke, kalau Anda yang melakukan kesalahan tidak sengaja, kalau Panji itu kesengajaan tuh. Nah, tapi Raja paham yang bermasalah adalah penasehat-penasehatnya, para penjilat yang mencari argumentasi untuk membenarkan hal-hal yang salah. Raja menghukum orang-orang yang kemudian mempermainkan apa yang dia lakukan sebagai sesuatu yang wajar. Sementara Ya, anak kecil itu, bos to the point aja. Berarti Anda bilang bahwasannya pemerintah melaporkan mereka gitu. Bang, saya cerita. Ya to the point aja, Taunya jangan Raja muter-muter. Inggris. Nggak Karena perlu. kalau kita muter-muter Kan bicara raja dan kalau lain-lain, Anda nggak tidak jelas. nyaman muter-muter tuh pintu keluar. Karena Saya begini, mau dibolehkan keluar. Jadi begini, Saya boleh tunggu dulu. Anda nggak paham konteks saya lihat. Oke, saya Ya? persilakan. Kenapa? Saya selesai. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi karena pelapornya beliau. Anda kaitkan dengan pemerintah, nggak ada urusannya, bos. Oke, baik. Ya. Berikutnya Ferry Amsari juga membungkam kedunguan yang disampaikan pembela Jokowi, Ade Gogon Darmawan, yang mencoba memotong dan menghentikan pembicaraan Ferry Amsari, namun langsung dibayar lunas oleh Ferry yang menyebut Ade Darmawan tidak punya hak dalam forum diskusi ini untuk menghentikan pembicaraan narasumber lain, karena dia bukanlah pembawa acara ataupun pihak penyelenggara. Daripada sibuk dengan satu orang Panji sehingga melupakan konteks yang lebih besar yang diceritakan Panji soal pendidikan politik, pemilu curang, bagaimana pemilu dikerjakan kita semua, bagaimana politik disasar kepada publik seolah-olah gemoy betul, tapi pada faktanya tidak betul-betul gemoy. Mana tari-tari gemoy itu hilang, karena itulah tari-tari politik. Bagi saya, menurut saya, banyak hal yang kita pelajari. Ambil positifnya kalau memang mau mengambil positifnya. Kalau ada negatifnya kita pelajari, jangan kita melakukannya. Jadi bagi saya tidak bisa kita melihat forum internum itu sebagai yang eksternum. Dia tidak Udah punya. dijawab aja bang. Ini lama sekali nih kan. Lah kan saya diberikan hak. Anda diberikan hak Pertanyaan apa, lama Teh? tadi Pertanyaan tidak apa? ada isinya saya dengarkan. Jawab aja lah bang. Pertanyaan apa tadi? Kenapa? Saya kan diminta menjelaskan nih, nggak boleh. Sudah jadi anchor ini. Pada waktu yang Anda katakan tadi, Pak Firly dan sebagainya, Ya. Anda menilai nggak bahwa KPK bisa dipesan? Kasus. Saya sepengetahuan saya, Oke? ya, saya di KPK Ini kita nggak bicara periode sekarang ya, Iya. periode Pak Firly misalnya. saya bilang justru itulah problemnya tidak pernah dalam sejarah. Pertanyaan saya, bisa dipesan nggak waktu itu? Faktornya adalah ternyata kasus Hasto itu tertunda-tunda. Simple. Pertanyaannya bisa dipesan nggak? Nah, saya tidak jawab itu fakta. Fakta yang harus kita jawab. Ya, fakta nggak boleh. Jangan menghindar menjawab dong. Kalau seandainya tidak bisa dipesan, maka kasus Pak Hasto harusnya sudah maju duluan. Iya, artinya adalah saya tidak Artinya bilang. bisa ditekan. Artinya harus bersama dengan putusan yang lain. Pengacara senior Saur Siagian mencoba membela Jokowi tentang kerusakan KPK yang terjadi di zaman Presiden ke-7 Republik ini. Saur mendapat pertanyaan tajam dari Aiman. Apakah KPK bisa dibeli? Sontak saja pertanyaan itu membuat Saur Siagian gelagapan dan terdiam. Namun Ferry Amsari langsung mengingatkan Saur Siagian tentang apa yang terjadi pada KPK di era pemerintahan Jokowi. Bang Saur tidak boleh lupa, kerusakan undang-undang KPK itu tidak mungkin bisa terjadi tanpa peran Presiden Jokowi. Valid. Tanpa hak Presiden itu undang-undang pasti tidak jalan. Mau undang-undang itu usulan DPR kek, mau siapa kek, tanpa ada peran Presiden tidak jalan. Baru saja pengusulan, Presiden bilang no, nggak jalan. Kerusakan yang diceritakan Bang Saur soal KPK dan segala macam, salah satu peran pentingnya ada di Presiden Joko Widodo. Semua ahli perundang-undangan tidak bisa membantah soal Presiden dalam pembentukan undang-undang, termasuk kerusakan KPK. KPK yang rusak itu tidak hanya di zaman Firly Bahuri, karena ada presiden yang paling istimewa dalam sejarah pembentukan KPK, namanya Presiden Joko Widodo.
Artinya orang yang sama punya peran, punya kendali dalam satu lembaga karena dialah yang membuat lembaga ini menjadi rumpun kekuasaan eksekutif. Siapa eksekutif ketika itu? Presiden Joko Widodo. Pertanyaan besarnya, kalau dia sudah di bawah rumpun kekuasaan eksekutif, bisakah presiden mengendalikan lembaga ini? Bisa. Jawab saya bisa. Karena peran kejaksaan pun sama. Ingat, KPK, kejaksaan, pimpinannya hari ini kedua-duanya dipilih oleh orang yang sama, Presiden Joko Widodo. Terjadi perdebatan sengit antara pakar hukum tata negara Ferry Amsari dengan pembela Jokowi Freddy Alex Damanik. Perdebatan bermula ketika Ferry Amsari mengkritik keras dan tajam Presiden Jokowi yang masih cawe-cawe politik meskipun sudah tidak lagi menjadi presiden. Fenomena cawe-cawe ini baru pertama kali terjadi ketika ada mantan presiden sangat terobsesi ingin selalu menjadi pusat perhatian di panggung politik. Namun pembela Jokowi, Freddy Alex Damanik, tetap saja ngotot membela sang majikan dengan otak kosong. Pertanyaan Anda itu salahnya begini, harusnya menjelaskan apakah patut presiden yang sudah lengser membuka panggung besar. Harusnya dia punya adab untuk memberikan kepada presiden yang berkuasa. Jangan-jangan presiden yang berkuasa punya keseganan atau juga disandera berbagai kepentingan yang dilakukan oleh mantan presiden yang sudah lengser ini. Tidak lumrah. Jadi Anda sampaikan ke Pak Jokowi, kalau Anda punya adab, beri ruang Pak Prabowo berperan lebih banyak. Kecuali memang adab Anda yang kurang dan merasa Anda betul-betul dicintai orang. Padahal presiden-presiden lain selayaknya mantan presiden punya banyak pendukung dan mereka juga dicintai oleh rakyat pendukungnya. Cuman satu orang yang paling GR. Makanya saya bilang, dalam sepanjang sejarah kita, mantan presiden yang 5 bulan ini selalu tampil di TV tidak berhenti-berhenti, seolah-olah mencari perhatian hanya Presiden Jokowi. Jangan-jangan memang ada niat ya, ingin selalu menampilkan diri tak berhenti-henti, hanya ingin memberikan pandangan bahwa saya lebih baik dari Presiden Prabowo. Harusnya Presiden Jokowi belajar adab ketatanegaraan. Memang Pak Jokowi itu tidak ada posisi formal di dalam pemerintahan ini, tidak ada. Saya mau bantah ini boleh? Begini loh. Silakan Bang Ferry. Karena ini bicara ketatanegaraan dan menganggap kita membentur-benturkan, bukan. Anda sedang melanggar adab ketatanegaraan dan Anda menuduh orang yang menjelaskan itu sebagai upaya membentur-benturkan. Saya sedang memperjuangkan hak Presiden Prabowo. Perlu diketahui. Sampai sekarang di dalam istana, istana maupun Pak Prabowo tidak pernah keberatan tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi. Tanya besarnya. Sampai sekarang istana ya menyikapi baik tentang silaturahmi tersebut. Makanya saya bilang. Saya bilang. Ini penjelasannya ya, bahwa dalam sistem presidensial, Bang Ferdi, bahwa kekuasaan presiden itu adalah mempersuasi orang. Dalam tatapan semua orang, presiden yang sudah lengser berupaya terus mempersuasi orang yang mestinya tugas presiden berkuasa. Yang menjadi pasal yang dipermasalahkan itu kata-kata BJGTLL. Begini ya, Pak, kan? begini Adinda. Kita nggak usah lah berdebat soal ya. Ini itu. Karena Uni perlu tahu pasal yang hendak dikenakan ke Bang Rocky itu pasal 14, pasal 15. Pasal apapun menurut saya orang ini harus dikenakan. Nggak bisa pasal apapun. Nah ini kan menjadi awam sebagai senator kan seolah-olah marah begitu ya. Seluruh pasal bisa dikenakan ke Rocky Gerung. Diuraikan boleh Bung Ferry isi ya, makanya saya mau itu. uraikan. Kan pasal ini soal pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 tahun 46. Lalu dicarikan delik lain pasal 28 dan 45 Undang-Undang ITE. Pasal itu punya unsur yang sulit buktikan, yaitu unsur yang berkaitan dengan SARA, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Oleh karena itu tiba-tiba pasal itu kemudian dicabut, ya, dicari yang lain. Dan kebetulan sama dengan beliau berdua pasal yang mau dikenakan, pasal 14, pasal 15 Undang-Undang 146 yang berkaitan dengan KUHP lama mau diubah ya. Saya kira ini penyesatan publik juga. Tunggu, sabar. Ya nggak bisa juga Sabar. dikatakan sama dengan bangsa ganda Senegolan dengan Pasalnya dengan sama. Enggak sama.
Sama. Ini pasal ini nggak sama. Pasal yang Rocky Gerung ini melakukan fitnah. Oke, Boleh kita pasal apa tuntaskan yang dulu? dimaksudkan? Ibu Irma Bung ditahan Ferry? dulu, Dari dituntaskan mana dulu. Uni tahu fitnah? Uni yang difitnah. Loh, siapa yang difitnah? Nah ini dia. Ya siapa? Uni. Dari mana Uni tahu itu fitnah? Presiden sama sekali tidak mengatakan. Saya bicara di media. Apakah Uni tahu betul 100% presiden? Tahu? Apa? Apanya yang difitnah? Dia bilang Ah. ya bahwa IKN mau dijual ke Cina misalnya seperti itu. Itu fitnah bukan? Ya kan presiden yang dia bilang. Pakar hukum tata negara, Ferry Amsari, terlibat perdebatan sengit dengan Irma Suryani yang nampak sangat personal bila menyangkut Rocky Gerung. Irma mengatakan bahwa Rocky Gerung pantas dijebloskan ke dalam penjara karena telah menghina dan memfitnah Presiden Joko Widodo. Namun Ferry Amsari langsung mengkonter Irma Suryani dengan mengatakan, apakah Irma Suryani tahu tentang fitnah yang dituduhkan kepada Rocky Gerung? Dan apakah ia yang menjadi korban fitnah dari Rocky Gerung? Yang seketika membuat Irma gelagapan mendapat pertanyaan seperti itu. Anggota DPR ini memang sangat terlihat emosional dan sangat personal bila menyangkut tentang Rocky Gerung. Bahkan Irma Suryani mengatakan, dengan pasal apapun, Rocky Gerung bisa dijebloskan ke dalam penjara. Begini Adinda. Kita Saya nggak usah boleh lah selesaikan berdebat dulu soal ya. ini itu. Karena Uni perlu tahu pasal yang hendak dikenakan ke Bang Rocky itu pasal 14, pasal 5. Pasal apapun menurut saya orang ini harus dikenakan Nggak bisa di pasal penjara. apapun. Nah ini kan Silakan, Bung menjadi awam sebagai senator kan seolah-olah marah begitu ya. Seluruh pasal bisa dikenakan ke Rocky Gerung. Diuraikan boleh Bung Ferry isi Ya makanya saya pasal-pasal mau itu? uraikan. Kan pasal ini soal pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 tahun 46. Sistem presidensial itu meletakkan relasi antara presiden dengan warga negaranya dalam relasi konstituen. Saya mau kasih tahu dulu sama adik-adik. Demokrasi itu baru bisa dibilang demokrasi ketika dia ada hukum di situ. Ketika dia ada keadilan di situ. Jadi nggak bisa demokrasi itu sebebas-bebasnya. Saya juga Atas mau nama kasih hak tahu, azazi manusia, saya mau juga atas masih nama hak azazi manusia, orang boleh mengatakan apapun, mengeritik apapun dengan kata bajingan, tolol, dungu dan lain sebagainya. Nggak boleh. Saya juga mau kasih Bu tahu. Irma udah 4 kali dalam diulang sistem kata-kata Nggak itu. boleh itu. dalam sistem demokrasi ini namanya konstitusional, memutar-mutar kepala apa namanya, negara, memutar undang-undang, kepala pemerintahan yang memutar-mutar baik itu bahasa hanya untuk adalah membela Rocky yang Gerung. tidak Itu aja berani urusannya. melaporkan warga Ini negaranya. nggak benar ini. Dalam pendapat demokrasi sederhana, kalau penyelenggara negara memberikan rasa pertakut kepada warga negara, itulah totalitarian, itulah otoriter. Tapi kalau penyelenggara negara takut dengan rakyatnya, itulah demokrasi. Itu penjelasan demokrasi sesungguhnya, tidak yang seperti disampaikan di Irma. Dalam sistem presidensial. Saya mau jawab begini. Tunggu nih. Apapun juga yang sudah disampaikan oleh Rocky Gerung dari awal sampai hari ini, pernah nggak digubris oleh presiden? Nggak pernah. Tapi kali ini beliau itu sudah melampaui batasannya. Menurut Nyi Irma, tidak Ya, menurut sudah ada presiden. fitnah Oke, di ya. situ. Yang tahu soal proses dan apa jual beli itu ya kan tentu tidak publik, tentu penyelenggara negara. Tidak lumrah dalam sistem presidensial bahwa itu kan bilang saya goblok biasa aja. Namanya orang berperspektif berbeda, enggak apa-apa. Urna bilang saya goblok, tidak terdidik, dosen tidak becus, enggak apa-apa, tidak persoalan. Yang menjadi persoalan adalah penyelenggara menggunakan kekuasaannya untuk memenjarakan orang yang berbeda pendapat dengan kekuasaan. Artinya mencari-cari pasal, Bang. Iya, pasti cari-cari pasal itu. Kalau kan sudah terbukti pasal penghinaan presiden gak nemu, dicarikan yang lain. Ini sudah ada yang ngasih masukan ke publik apa yang harus dilakukan. Bahkan anggota DPR ini mengeluarkan kata-kata kasar kepada Ferry Amsari karena terus membela Rocky Gerung. Nampak sekali Irma Suryani sangat tendensius ingin memenjarakan Rocky Gerung yang bertujuan untuk membungkam kritik tajam yang sering disampaikan Rocky Gerung kepada penguasa. Namun di momen ini, Irma Suryani nampak gelagapan setelah disekak balik oleh Ferry Amsari. Ini pasal ini nggak sama. Pasal yang Rocky Gerung ini melakukan fitnah. Oke, Boleh kita pasal apa yang tuntaskan dulu? dimaksudkan? Ibu Irma Bung ditahan Ferry? dulu, dari tuntaskan mana dulu. Uni tahu fitnah? Uni yang difitnah.
Loh, siapa yang difitnah? Nah ini dia. Ya siapa? Uni. Dari mana Uni tahu itu fitnah? Presiden sama sekali tidak mengatakan. Saya bicara di media. Apakah Uni tahu betul 100% presiden? Tahu? Apa? Apanya yang difitnah? Penasehat Kapolri, Arianto Sutadi, dibungkam oleh pengamat politik Ferry Amsari. Ketika penasehat Kapolri mencoba membangun narasi membela pemerintah soal demo yang terjadi di Agustus Kelabu dan juga penunggang gelap yang menyusupi para pengunjuk rasa. Namun Ferry Amsari mematahkan semua argumentasi dari penasehat Kapolri, tapi rasa pengacara Jokowi. Berhasil separuh lah menimbulkan kekacauan itu, dan kemudian alhamdulillah Pak Prabowo kan langsung perintahkan itu ya. Menurut Pak Arianto kemarin itu gagal. Mereka jatuh korban jiwa, mereka ingin menimbulkan kekacauan yang lebih besar itu, menurut saya itu mereka gagal. Oke. Tujuannya makar, Pak? Nah, saya nggak ngerti politik. Karena presiden itu ya tadi mengatakan ini ada makar, gitu kan? Itu saya yakin bahwa Pak Prabowo itu mengatakan bahwa kerusuhan ini ditimbulkan. Ini adalah ada yang bermaksud akhirnya nanti buntut-buntutnya untuk makar. Kira-kira begitu. Baik. Jadi Pak Prabowo memisahkan kan, unjuk rasa lah dengan cara damai, tetapi anarki harus tidak tegas. Itulah itu yang dibedakan. Jadi di sini kita tolong dilihat ya, kerusuhan sekarang ini bukan masalah unjuk rasa yang dilarang, bukan, tetapi ini unjuk rasa yang ditunggangi oleh perusuh yang sangat dahsyat, banyak sekali pihaknya, sehingga nyaris membuat kita tuh kacau semua. Karena apa? Polisi ragu-ragu. Ketika masyarakat sudah begitu masif ya, polisi akan melakukan tindakan yang frontal itu, dia mesti tarik diri. Karena apa? Itu akan menimbulkan martir nanti. Unjuk rasa dan kemarin berujung dengan kerusuhan, itu sudah tepat dilakukan strategi dari pihak polisian. Menurut Bang Ferry seperti apa? Ya, pertama, tugas kepolisian dan militer itu kan diatur di pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Kan tugasnya mengayomi, melayani, gitu ya, melindungi masyarakat. Tidak ada tugas melindas masyarakat. Bagi saya, perlu diperhatikan dulu sebab kenapa publik marah. Sebabnya ya tentu soal kenaikan gaji DPR, dilindasnya ojol oleh kepolisian. Pertanyaan, kalau dua hal ini menyebabkan keributan, tentu para pelakunya yang menimbulkan keributan itu adalah pihak kepolisian dan DPR. Kenapa kemudian publiknya yang ditangkap kalau pelaku kerusuhan yang menimbulkan keributan itu adalah tindakan-tindakan penyelenggara negara? Jadi sekarang ini penyelenggara negara sedang mencari-cari kesalahan saja. Dan kalau kita lihat ada hal-hal yang menurut saya tidak tepat. Satu, ketika kita bicara hak orang untuk menyampaikan pendapat. Tentu saya sepakat menyampaikan pendapat harus dengan cara-cara yang diizinkan oleh negara dan tidak merugikan hak orang lain. Pertanyaannya, sehebat apa pengunjuk rasa kemarin sehingga bisa membakar dan terjadi di seluruh tanah air? Bensinnya itu sebanyak apa? Jadi Lala itu Bang Aiman, karena kecerobohan. Ya, dia harusnya bertindak hati-hati, tapi dia tidak hati-hati. Gak punya niat. Apa yang mau ketawa? Ya, Gak ada niat. Sudahlah Prof, sama-sama belajar aja lah kita Prof. Saya yang mengingatkan, peraturan yang dibuat sebagai peraturan menteri, presiden, dan yang lain itu tetap berisiko kalau dilanggar. Jadi itu artinya apa? Peraturan berlaku sebagai undang-undang, peraturan presiden, peraturan Mahkamah Agung. Kalau dilanggar berisiko. Apa risiko ada di situ? Ini saya ambil contoh sederhana aja. Kita ambil contoh sederhana aja yang sudah banyak didengar oleh publik juga. Ini ada seorang pedagang asongan, ya, dia jualan di tempat umum yang dilarang, ya. Di situ dia mendapatkan keuntungan, tidak orang lain deh, dia langsung dia dapat keuntungan, ya. Lalu dia tidak bayar pajak tuh di sana kan, akibatnya. Sekarang pertanyaan kita, apakah pedagang asongan itu bisa dikenakan undang-undang korupsi? Karena menguntungkan pihak, menguntungkan dia, bukan orang lain, lebih jelas ke dia. Kena nggak undang-undang korupsi? Dia kena perda bahwa dia melanggar disiplin, kena sanksi, harus bayar denda. Betul itu. Negara ini sudah lengkap mengatur, cuman kita aja belajarnya kurang pintar.
Oke, gimana jawaban itu? Iya. Ya, artinya kan bahwa dia juga mengatakan bahwa itu peraturan memang harus ditaati. Bukan, ini juga pidana atau pidana korupsi di sana. Jadi itu kalau betul. Ya. Kan nggak bisa pidana korupsi. Karena itu tadi dia tidak punya niat jahat, ya. Dan juga tidak ada hubungan dengan pasal 2 dan pasal 3. Kalau kita mau mendasar lagi, itu yang salah di ketentuan di pasal 2 Undang-Undang Tipikor kita. Loh, iya kan? Balik ke situ lagi. Yang dia namanya pecel lele di jalan bisa kita persoalkan juga. Korupsi dong. Loh, iya. Hancur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nggak ada rokok, nggak ada tai juga, nggak ada yang hancur. Kalau sebenarnya bisa itu. Kalau kita mau kemudian mau mendasar lagi soal ke sana. Tukang pecel lele lebih dalam di lagi. trotoar. Ini Ya. kita ingatkan Itu pedagang bisa korupsi. asongan bahwa Komisi Kejaksaan Anda bakal kena pidana korupsi loh. Hati-hati Saya pedagang tidak asongan. mengatakan demikian. Saya tidak mengatakan demikian. Itu persepsi Anda. Mantan Hakim Agung, Profesor Gayus Lumbun, dipermalukan sampai ke ubun-ubun hingga dibuat mati gaya oleh Ferry Amsari dan pengacara Tom Lembong ketika berdebat sengit soal vonis hukuman Tom Lembong. Bahkan di momen ini, pengacara Tom Lembong mensekak balik Gayus Lumbun dan perwakilan jaksa bahwa mereka sepertinya kurang pintar belajar hukumnya, yang membuat Gayus Lumbun dan jaksa malu sampai ke ubun-ubun. Negara ini sudah lengkap mengatur, cuman kita aja belajarnya kurang pintar. Oke, gimana jawaban itu? Iya. Ya. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Putusan itu adalah wilayah otoritas dari pengadilan, dan putusannya harus dianggap benar. Itu negara hukum yang menyebutkan dengan asas putusan hakim harus dianggap benar. Oke. Itu asas dari res judicata pro veritate habitur. Kalau ada bukti kejahatan sekalipun, bahkan pembunuhan, catat baik-baik nih, bahkan pembunuhan, kalau tidak ada niat jahatnya, tidak bisa orang dipidana. Ya, kau kan bicara Tidak fakta juga, hukum. tidak juga begitu. Itu ada di 38, 35. Ajarin Prof, ini udah Ini ada dolus. 38, 359 itu ada. Jadi Iya. tidak selalu Saya mens rea itu menjelaskan. tidak dasar. Sebentar, kita Ya, dengarkan dulu Prof. Silakan Prof. mens rea itu tidak satu-satunya alasan untuk menghukum. Oh, gitu. Tidak. Karena ada apa? Ada dolus, ada kulpa, mungkin ada kulpa. Adalah niat dia dihukum juga. Kulpa itu apa? Dolus culpa itu bagian dari mens rea, Prof. Bagian apa? Iya, oke. Terus. Bagian apa? Anda nih jangan pintar sendiri. Enggak. Anda bukan orang hukum satu-satunya di sini. Yes. Silakan jelaskan, Prof. Katakan Mens rea. bahwa ini adalah kejahatan dan wajib dihukum. Katakan bahwa seluruh orang yang melakukan hal yang sama wajib dihukum. Katakan bahwa ini adalah konsep keadilan yang terang benderang di mata publik. Lalu apa? Mau bikin sidang di sini? Silakan, Kak. Mau bikin persidangan di sini? Di sana tempatnya. Jadi Kita tidak meminta membuat persidangan. Kita sedang Ya, Anda merupakan sepertinya menjadikan persidangan di sini salah. Nggak ada. Anda Saya terlalu menjelaskan pendapat hukum saya. Ya, terhadap tapi peradilan. prejudice. Di dalam Anda prejudice. nggak apa-apa, Pak. Silakan apa prejudice terhadap prejudice. Iya. Dibolehkan. Saya memerdekakan Anda untuk prejudice terhadap. Memang. Dalam perdebatan ini, Gayus Lumbun nampak kesal dan tidak terima kepada pakar hukum tata negara Ferry Amsari yang berbeda pendapat dengan dirinya. Saking kesalnya, Gayus Lumbun sampai mengatakan kepada Ferry Amsari untuk tidak merasa paling benar sendiri di dalam perdebatan. Sepertinya Gayus Lumbun masih tidak terima setelah dipermalukan oleh Ferry Amsari dan pengacara Tom Lembong. Apa Anda sampai seperti Anda benar sendiri? Nggak apa-apa. Saya tidak pernah mengatakan saya benar. Anda ada upaya lain, ada Ya, silakan, instrumen lain. silakan. Jelaskan. Anda Saya mau bisa nambahkan yang banding, tentang keuntungan anak. Anda bisa kasasi, Anda bisa PK. Itu penjelasan terhadap upaya hukum apa yang bisa dilakukan. Nggak Ya. apa-apa. Jangan Tapi saya menjelaskan perspektif menyimpang saya bahwa di dalam dunia politik dan hukum tata negara ada peradilan politik namanya. Ya, itu wilayah Anda. Yes. Ini kita sedang bicara mengenai hukuman. Soal tadi Prof, soal kalau tidak ada mens rea, maka tidak ada pidana. Anda bisa jelaskan? Mana bisa, kalau ada yang lain bisa. Dia tidak mens rea merencanakan, tapi kebetulan
dia kulpa. Kulpa itu apa? Tidak hati-hati. Tidak hati-hati, oke. Menimbulkan korban. Apakah dihukum? Ini agak bahaya. Saya sudah jelaskan, mens rea itu adalah reckless, tidak Bukan hati-hati, cuma Anda yang gegabah. tahu. Ini semua tahu mens rea itu apa. Jangan sok pinter sendiri. Nah, ini bahaya ini. Siapa yang sepintar? Karena begini Prof ya. yang profesor, saya Kita ini mengambil hanya contoh. orang pelajar biasa. Perdebatan bermula soal mens rea atau niat jahat dalam kasus impor gula. Gayus Lumbun menyatakan bahwa meski tidak ada mens rea, Tom Lembong tetap bisa dihukum. Namun Ferry Amsari mematahkan argumentasi dari Gayus Lumbun yang sepertinya tidak terima atas bantahan dari Ferry Amsari. Sebagai mantan penegak hukum, harusnya Gayus Lumbun memberikan contoh bahwa penegak hukum harus dapat menerima masukan dari siapapun ketika mereka tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Kita mengambil contoh dalam setiap kegiatan pemerintah, pertanyaannya apakah menguntungkan orang lain atau tidak? Membuat orang lain kaya atau tidak? Semua proyek pemerintah nih, bangun jembatan, pengadaan apa segala macam, pasti memperkaya orang lain. Kalau kita hanya berpatokan memperkaya orang lain itu adalah kejahatan, maka semua yang pegang proyek ini kena hukuman semua. Ya, saya boleh ya. Nah jadi, kenapa niat jahat itu penting? Ini penting sekali nih, penting sekali, sangat penting. Bahaya sekali kita menganggap bahwa kalau niat jahat itu tidak penting, itu bahaya sekali. Jadi lalai itu nggak perlu dihukum. Lalai menabrak orang tidak rencana membunuh. Prof, bentar. konsep mens rea itu lalai salah satu, Prof. Mungkin Prof agak lupa mungkin. Agak lupa mungkin. Karena mungkin. Karena betul tadi, Prof. Itu tadi boleh, lupa, itu bagian mens rea, Prof. Saya ceritakan mens Prof rea. mungkin lupa. Mungkin udah kelamaan nggak di bidang hukum, Sangat lupa. tidak lupa. Itu salah, bahaya. Nanti kasihan publik. Anda yang bahaya. Ini kalau tonton. penjelasannya santi keliru, kasihan publik. Begini ya, begini. Ini salah. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Saat lagi. Niat jahat atau niat paling tidak. Perbandingan saya dengan Dolus tadi, saya katakan kalau mens rea tidak ada sanksi hukumnya karena tidak ada niat, maka Dolus itu berbanding mens rea bagaimana? Bagian. Dolus itu apa? Negligence. Dolus itu kesengajaan. Kesengajaan, oke. Kemudian tadi saya katakan Dolus memang harus dihukum. Dia berencana, dia punya niat. Tetapi kalau kulpa itu kan tidak tahu apa-apa, dia nggak ada niat juga, tahu dihukum. Kulpa itu tidak sengaja. Tidak tahu, tidak sengaja. Reckless ya. Ya, tahu dihukum. Ini nggak ada niat juga dia. Dia naik mobil tidak berencana membunuh orang, menabrak orang meninggal. Ya kan nggak punya niat. Oke. Dihukum. Dihukum. Tidak sengaja. Tidak ada niat jahat. Tidak ada. Oke. Kalau dia ada dihukum. Oke. Tapi tidak ada pun dihukum. Bang Iman, saya cuma mengingatkan tadi saya sudah menjelaskan apa itu niat jahat, bukan konteks agama. Niat jahat itu cara membuktikan apakah ada purposely dengan sengaja. Kalau tadi sebenarnya kita ada knowingly, dia tahu bahwa tindakan dia ini kalau dia lanjutkan itu akan merugikan keuangan negara, timbul aktu seriusnya, tindakan jahatnya. Ada yang namanya reckless, lalai, ya, gegabah. Gitu ya. Ada negligent, lalai. Bocah-bocah kosong Jokowi hanyalah pepesan kosong untuk Rocky Gerung dalam perdebatan. Gaya debat so jago, yang sukanya marah-marah ketika sudah terpojok saat membela Mulyono. Tidak perlu intelek untuk membela penguasa. Siapa saja bisa bergabung. Syaratnya, panjangkan lidah Anda. Langsung saja kita saksikan Check It Out. Andi Azwan, ternak magang dari Mulyono, hanyalah bocah-bocah kosong. Layaknya pepesan kosong yang sering dibuat gugup dan gagap ketika berhadapan dengan Rocky Gerung. Saya agak heran selama ini apa yang dikaitkan dengan Pak Hasto sebagai Sekjen PDIP itu selalu dengan Jokowi. Apa yang terjadi di internal PDIP selalu dikaitkan dengan Jokowi. Ini sebagai pertanyaan buat saya. Saya minta jawaban seperti itu, satu. Makanya saya katakan ini ada kayak Jokowi fobia. Gini ya, coba saya terangkan dulu istilahnya. Fobi itu bukan terhadap orang. Fobi itu adalah kondisi psikologis takut pada sesuatu yang tidak dia kenali justru. Salah lagi Anda tuh. Itu pentingnya belajar itu. Ada referensi.
Kalau Anda bilang Jokowi filia, masih mungkin itu mencintai Jokowi. Tapi fobi pada Jokowi itu artinya anggap Jokowi itu barang. Kacau. Orang fobi pada situasi, orang fobi pada kejijikan, orang fobi pada barang, bukan pada orang. Nggak ada orang fobi pada orang. Nangkap nggak teori psikologinya tuh? Paham tuh? Bagus. Ada apa yang dikatakan Bung Rocky itu berapa persen? Saya tanya, satu. Kedua, setiap mahasiswa yang menerima LPDP memang harus kembali ke Indonesia. Itu ada perjanjian seperti itu. Dia nggak ngerti konteksnya. Nah, NT1. Dia kembali. NT1, mereka kembali ke Indonesia. Stupid. Ya. Anak saya itu LPDP Bung Rocky. Ya, anak saya LPDP di UK dan dia sudah kembali ke Indonesia untuk mengabdi ke Indonesia. Yang saya berjelaskan tadi itu adalah dia waktu di Indonesia ini, ya, untuk bisa bersaing di luar negeri, menciptakan masih anak-anak SMA yang mau bekerja. Ini harus bagi demografi yang besar. Kalau lagi ya, SD itu 48% dari Indonesia, penduduk Indonesia. R1 hanya 18%. Ya. Oke. Ini yang harus kita pikirkan. Oke. Bicara kayak begitu itu belum lagi. Kalau bertanya bertemu langsung. Kita berhadapan kita bicara. Oke. Kan? Tidak substantif kita bicara itu. Oke, baik. Coba itu yang saya malah ini orang-orang apa nih Joman ini apa sih sebetulnya? LSM. Kalau LSM mestinya otaknya bagus itu. Influencer. Yang mau di-influence apa? Membackup Gibran aja dengan konsep nggak mampu. Bagaimana dia mau menerangkan sesuatu yang jelimet gitu. Jadi saya menganggap bahwa cobalah kita mulai dengan barang yang ada isinya gitu tuh. Yang betul-betul melekat di kepala. Apa itu dia bonus demokrasi? Di mana bonusnya? Kapan bonusnya kita peroleh tanpa dividen misalnya? Jadi soal-soal itu. Saya terangkan lebih lanjut lagi lah supaya paham lah itu. Ya kan kita ini kan sudah masuk di Prabowo sekarang. Ya kan kita membela Prabowo karena itu ada keberlanjutan yang kita ini. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Sombong amat. Kata Jokowi mania pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai? Mania nggak pakai K. Prabowo mania atau Prabowo mania? Mania. Oke. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nangkap nggak? Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania. Oh Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas karena itu. Kami juga sebagai relawan. Yes. Ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, gila lu. Kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita nggak bisa dengan mengatakan bahwa itu. Nggak arti kata mania. Coba itu dulu. Nanti saya cari di Google. Nggak cari dulu sekarang. Kau carikan aja Google. Ini Dulu, Adian bacain coba mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal. Wah, kaget. 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 Ya kaget itu aja. Gara gila yang Yes. Ya ini kata Google ya. Iya. Itu pentingnya belajar gitu loh. Jangan asal pakai nama tuh ngaco. Saya nggak pernah bohong dalam ilmu pengetahuan ya. Selanjutnya, bocah-bocah kosong Jokowi, Waketum Projo, Freddy Alex Damanik, ternak magang dari Mulyono, yang hobinya ngegas ketika berdebat, tampak seperti badut politik dalam perdebatan. Kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Di mana pidananya? Dijawab aja kan. Karena dia dipilih oleh warga negara bilang, daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi
subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain itu. Per hari ini juga istana mengutus Pak Jokowi ke Vatikan. Udahlah, narasi-narasi adalah bawahan domba. Jadi pasal 17 mengatakan menteri adalah bawahan presiden. Presiden mana? Presiden yang berkuasa. Hari ini timbul gambaran masih bos saya. Apakah ini mengganggu dalam adab administrasi? Yes. Bagaimanapun tidak boleh ada bos tunggal. Pernyataan seperti ini mengganggu. Saya bilang program mana? Program mana yang terganggu? Program kerakyatan Prabowo mana yang terganggu? Bukan program mana yang terganggu? Makanya parameternya harus program jelas. Prabowo mana yang berhasil yang Anda tanyakan? Yang Anda sampaikan Tidak itu ada program hanya di Prabowo yang pikiran, berhasil hanya di pikiran orang-orang yang tidak suka kepada Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersama. Bukan pemikiran parameternya saya. harus jelas. Yang terganggu. Parameternya harus jelas. Anda membiarkan ini terjadi. Secara fakta memang Pak Jokowi itu tidak ada posisi formal di dalam pemerintahan ini. Tidak ada. Saya mau bantah ini boleh? Begini silakan Bang Ferry. Karena ini bicara ketatanegaraan dan menganggap kita membentur-benturkan. Bukan. Anda sedang melanggar adab ketatanegaraan dan Anda menuduh orang yang menjelaskan itu sebagai upaya membentur-benturkan. Saya sedang memperjuangkan hak Presiden Prabowo. Perlu diketahui sampai sekarang di dalam sampai sekarang istana maupun Pak Prabowo tidak pernah keberatan tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi. Tanya besarnya. Sampai sekarang istana ya menyikapi baik tentang silaturahmi tersebut. Makanya saya bilang. Saya bilang. Ini penjelasannya ya, bahwa dalam sistem presidensial, Bang Ferdi, bahwa kekuasaan presiden itu adalah mempersuasi orang. Dalam tatapan semua orang, presiden yang sudah lengser berupaya terus mempersuasi orang yang mestinya tugas presiden berkuasa. Pertanyaan Anda itu salahnya begini, harusnya menjelaskan apakah patut presiden yang sudah lengser membuka panggung besar. Harusnya dia punya adab untuk memberikan kepada presiden yang berkuasa. Jangan-jangan presiden yang berkuasa punya keseganan atau juga disandera berbagai kepentingan yang dilakukan oleh mantan presiden yang sudah lengser ini. Tidak lumrah. Jadi Anda sampaikan ke Pak Jokowi, kalau Anda punya adab, beri ruang Pak Prabowo berperan lebih banyak. Kecuali memang adab Anda yang kurang dan merasa Anda betul-betul dicintai orang. Padahal presiden-presiden lain, selayaknya mantan presiden, punya banyak pendukung. Dan mereka juga dicintai oleh rakyat pendukungnya. Cuman satu orang yang paling GR. Makanya saya bilang, dalam sepanjang sejarah kita, mantan presiden yang 5 bulan ini selalu tampil di TV tidak berhenti-berhenti, seolah-olah mencari perhatian hanya Presiden Jokowi. Jangan-jangan memang ada niat ya, ingin selalu menampilkan diri tak berhenti-henti, hanya ingin memberikan pandangan bahwa saya lebih baik dari Presiden Prabowo. Harusnya Presiden Jokowi belajar adab ketatanegaraan. Selanjutnya, bocah-bocah kosong Jokowi, Sylvester, ternak senior dari Mulyono yang satu ini, tengil dan so jago dalam perdebatan, namun sering berakhir memalukan karena hanya memperlihatkan otot tanpa isi. Ya, jadi gini, ketika abang mereka diterima 4 orang, orang-orang abang tuh di luar masih teriak. Gitu. Lo saya di sana kok gimana? Bohong gimana? Buktinya bawa megapon, bawa ini adili Jokowi. Saya ada di sana kok. Pembohong, kau pembohong. Siapa yang teriak? Nggak ada, saya teriak anjing. Jangan ngomong itu. Nggak ada. Ada videonya nggak? Ya, cari ya. Enggak, saya kasih mic, tapi jangan ngomong yang di luar etika. Silakan. Ya. Abang ini ketika kita di barisan terdepan, dia marah-marahi kami dengan bahasa yang cukup kasar. Akhirnya akan timbul chaos, saya mencegah itu. Jadi dengar dulu, orang-orang kamu yang ya, kami maki-maki. dulu ngomong. Sebentar, Bang. Sampai pada ada video, abang tarik itu. Ya kalau itu benar, kalau itu benar. Apa? Jangan so jago-jago lah. Kita udah biasa di lapangan juga. Kalian yang so jago. Oh, abang bahasa abang kasar sekali saat itu. Kalian yang bilang tangkap Jokowi, adili Jokowi. Oh, Jokowi masuk neraka. Kalian yang ngomong. Emang Jokowi Pak banyak masalah hari ini harus diadili. Abang terlalu. Kalian yang so jagoan, tahu nggak? Oke, baik. Kau yang so jagoan. Abang mau main sama kita. Abang dulu. Boleh kita mau main sama kita. Ayo. Oke. Udah.
Udah, Bang. Oke. Oke, kita kembali ke sini lagi. Ayo. Saya ke Pak Rizal. Udah. Silakan Pak. Ya, waktu gak ada papanya kalian tahu nggak? Udah, Bu. Udahlah. Nanti. Ya, oke, udah. Kau udah berapa banyak? Nggak ada papanya kau. Oke. Gila lu. Oke, baik, isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita kembali setelah jeda dan minum kopi dulu supaya lebih tenang. Oke, makasih. Udah. Yang lalu-lalu kita berdebat sekarang yang Anda menuduh Pak Jokowi cawe-cawe, mana buktinya? Saya akan tiba di situ. Nggak bisa gitu loh. Kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Saya harus bantah itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Kenapa Anda ngaku? Narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh bukan ngaku dong. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Lalu kita mau terangkan kenapa banyak orang yang masih berupaya untuk membela Mulyono itu biasa aja tuh. Karena kerumitan pikiran tadi itu. Tadi saya lewat di tangga berjalan eskalator itu. Ada tulisan di situ bunyinya begini. Success is not free. You have to fight for it. Yang tulis itu siapa? Aiman. Pak Haritanu Sudibyo. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free. You have to jilat for it. Tulisan Pak Haritanu Sudibyo. Success is not free. You have to fight for it. Sekarang berubah. Success is not free. You have to jilat for it. Yang jelas itu tidak di MNC. Yes. Ada di sini.